Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas E012. Di sini kami akan melakukan presentasi dengan hasil kerja kami mengenai simulasi laporan keuangan Bismart. Anggota kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama, M. Idris Arianto, NPM 042. Yang kedua, Fahri Oktavian Kusdarjanto, NPM 384. Yang ketiga, Muhammad David Khalik, NPM 385. Keempat, Arif Nur Fikri, NPM 386. Dan yang kelima, Arif Binuran Fahmi, NPM 373. Perkenalkan, nama saya Fahri Oktavian Kusdarjanto, NPM 384. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan aliran kas. Di dalam laporan aliran kas terdapat 5 tabel. Yang pertama ada transaksi Basmart, yang kedua ada jurnal penerimaan kas Basmart, yang ketiga ada jurnal pengeluaran kas Basmart, yang keempat ada buku besar Basmart, yang kelima ada arus kas Basmart. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu, tabel A. Yang pertama, transaksi Basmart. Di dalam transaksi ini kita ambil pada bulan Maret 2021. Oke, kita bacakan transaksi yang terjadi di Basmart pada bulan Maret 2021. Yang pertama ada pada 3 Maret dibeli secara tunai barang dagang dari PT Mayora seharga 18 juta. Yang kedua, pada 4 Maret dijual secara tunai barang dagang berupa makanan kepada toko Buki sebesar 65 juta. Yang ketiga, pada 9 Maret melunasi hutang kepada PT Indofood saat 28 Januari hutangnya sebesar 35 juta dengan potongan tunai 5%. Yang keempat, pada 14 Maret diterima pelunasan dari toko Cici atas pembelian makanan snack tanggal 8 Februari sebesar 30 juta dengan potongan tunai sebesar 2%. Pada tanggal 19 Maret dibeli secara tunai barang dagang dari PT Indofood seharga 10 juta. Selanjutnya pada 23 Maret diterima pelunasan dari toko Gendut atas pembelian minuman tanggal 16 Maret sebesar 45 juta rupiah. Selanjutnya pada 25 Maret dijual secara tunai barang dagang kepada toko Okiju sebesar 150 juta rupiah. Untuk yang terakhir pada tanggal 28 Maret melakukan pembayaran gaji karyawan pada bulan Maret sebesar 85 juta. Itu untuk transaksi yang terjadi di Basmart selama bulan Maret 2021. Sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu jurnal penerimaan kas Basmart pada periode Maret 2021. Untuk jurnal penerimaan kas ini kita tinggal cari saja cara mengisi jurnal penerimaan kas ini. Kita tinggal cari aja di transaksi Basmart yang menurut saya itu untung. Contohnya kayak penjualan tunai, pelunasan piutang. Untung dalam artian perusahaan mendapatkan laba. Oke, kita langsung cari aja ya. Yang pertama, pada tanggal 4 Maret penjualan tunai ke toko Buki. Di sini debitnya kasnya masuk 65 juta. Untuk kreditnya penjualan itu 65 juta. Lanjut, kita cari lagi di transaksi untuk tanggal 14 Maret yang kedua. Itu ada pelunasan piutang dari toko Cici. Di sini debitnya 29.400.000, potongan penjualannya 600.000. Kok bisa ada potongan penjualan? Karena ada kata-kata dengan potongan tunai sebesar 2%. Jadi 2%-nya dari 30 juta. Dan jadi toko Cici itu mendapat potongan sebesar 2%. Jadi potongannya 600.000, jadinya 29.400.000. Untuk di kreditnya itu masuk ke dalam piutang dengan ditulis harganya 30 juta. Oke, kita lanjut, kita cari lagi. Oh, ini ketemu. Ada tanggal 23 Maret ya, teman-teman. 23 Maret, apa kata-katanya?
pada 23 Maret diterima pelunasan dari toko gendut atas pembelian minuman tanggal 16 Maret sebesar 45 juta. Berarti kita tulis keterangannya pelunasan piutang toko gendut. Oke, kita masuk ke debitnya. Debitnya kasnya 45 juta. Oke, potongan penjualan tidak ada ya teman-teman ya. Ini tidak ada potongan penjualan, tidak ada kata-kata potongannya, dapat potongan. Oke, kita geser ke kredit. Kredit berarti masuk ke piutang. Ditulis sama 45 juta. Oke, kita cari lagi teman-teman. Ini ketemu teman-teman 25 Maret 20 saya bacakan transaksinya teman-teman ya. Pada 25 Maret dijual secara tunai barang dagang kepada toko Okiju sebesar 150 juta rupiah. Oke, berarti keterangannya kita tulis penjualan tunai ke toko Okiju. Di dalam debit ini kasnya kita tulis 150 juta. Di dalam kredit ini ditulis di penjualan di 150 juta. Oke, kita sekarang total semuanya dari debit kasnya sudah ketemu 289.400.000 teman-teman. Untuk debit potongan penjualannya ada di 600.000 karena hanya satu tadi teman-teman ya, di pelunasan piutang toko Cik tadi mendapat potongan 2%. Untuk selanjutnya kita pindah ke tabel sebelahnya di kredit. Yang pertama ada piutang kita tuliskan 75 juta karena 30 ditambah 30 juta ditambah 45 juta sama dengan 75 juta. Untuk kredit penjualannya ini kita ada 65 juta sama 150 juta. Kita tambahkan menjadi 215 juta. Oke, sebelum kita lanjut ke jurnal pengeluaran kas Smart, aku mau jelasin dulu kenapa ini di kredit. Ini masuk piutang, masuk penjualan. Oke. Kalau misalnya contoh soal ada kata-kata penjualan, itu masuknya ke penjualan teman-teman. Di kredit di tabel penjualan. Tapi kalau ada kata-katanya pelunasan piutang, itu berarti masuknya di piutang ya teman-teman ya. Sangat gampang sekali ya teman-teman ya. Pasti bisa dipahami. Oke, kita lanjut ke jurnal pengeluaran kas Smart. Oke, yang pertama seperti tadi jurnal penerimaan. Kita cari dulu di transaksi, tapi bedanya jurnal pengeluaran dengan jurnal penerimaan adalah jika jurnal pengeluaran ini kita cari yang kayak contohnya pembelian, pelunasan utang perusahaan kita, beban gaji, pokoknya yang perusahaan kita mengeluarkan uang lah teman-teman. Oke, yang pertama kita cari pada tanggal 3 Maret ini kata-katanya pada 3 Maret dibeli secara tunai barang dagang dari PT Mayora seharga 18 juta. Oke, di keterangannya kita tulis pembelian secara tunai PT Mayora. Kita pindah debitnya. Kita di jurnal pengeluaran ini kita pakai dua tabel ya, debit dan kredit. Untuk debitnya ada utang, pembelian, serba-serbi. Untuk kreditnya ada kas dan potongan pembelian. Oke, kita langsung, ini berarti di debitnya kita tadi yang pembelian secara tunai PT Mayora, ini debitnya masuk ke pembelian seharga 18 juta. Nggak ada potongan ya teman-teman ya. Kalau di kreditnya kasnya sama berarti 18 juta. Untuk kita cari lagi di transaksinya. Ini ketemu teman-teman pada 9 Maret. Pada 9 Maret melunasi hutang kepada PT Indofood saat 28 Januari sebesar 35 juta rupiah dengan potongan tunai 5%. Nah, ini ada potongan tunainya teman-teman 5%. Jadi untuk di keterangannya kita tulis pelunasan hutang ke PT Indofood. Untuk debitnya kita masukkan ke hutang. Hutangnya kita tulis 35 juta. Untuk kreditnya, untuk tabel kredit di kasnya kita tulis 33.250.000. Kenapa kok nggak 35 juta? Karena itu tadi mendapat potongan sebesar 5%. Jadi 5% dari 35 juta adalah 1.750.000 teman-teman. Kita lanjut, kita cari lagi teman-teman. Ini ketemu di tanggal 19 Maret, saya bacakan ya teman-teman.
pada tanggal 19 Maret dibeli secara tunai barang dagang dari PT Indofood seharga 10 juta rupiah. Jadi kita langsung masukin aja teman-teman, nggak usah bingung. Jadi kita langsung masukin, di keterangannya kita tulis pembelian secara tunai ke PT Indofood. Oke, kita pindah ke tabel sebelahnya, ke debit. Yang pertama, untuk di debit ini kita isi di pembelian saja teman-teman. Ditulis 10 juta karena di transaksinya 10 juta teman-teman. Kita pindah ke tabel kredit. Di tabel kredit kita tulisnya di kas 10 juta. Potongan pembeliannya nggak ada ya teman-teman ya, nggak ada potongan. Oke, kita cari lagi yang pengeluaran, jurnal pengeluaran. Kita cari di transaksi. Nah, ini ketemu. Ini pada tanggal 28 Maret. Pada tanggal 28 Maret ini pas PT Basmart ini melakukan pembayaran gaji karyawan untuk bulan Maret. Jadi kita langsung tulis saja keterangannya teman-teman. Beban gaji, kita pindah sebelahnya, tabel sebelahnya, tabel debit, berarti kita tulis di tabel serba-serbi teman-teman. Tulisnya 85 juta sama kita pindah ke kredit kasnya 85 juta. Nah, kita total semua teman-teman. Untuk debit yang utang 35 juta, untuk debit yang pembelian 28 juta, untuk debit yang serba-serbi 85 juta. Kita pindah ke tabel sebelahnya, kredit kas totalnya ada 146.250.000. Untuk potongan pembeliannya cuma ada satu tadi teman-teman di tanggal 9 Maret, yaitu potongan sebesar 5%. Jadi 5% dari 35 juta 1.750.000 teman-teman. Oke, sebelumnya saya mau jelasin dulu. Ini ini jurnal penerimaan sama jurnal pengeluaran ini gampang teman-teman. Kalau jurnal penerimaan itu kita mencari di transaksi yang kita mendapatkan keuntungan. Kalau misalnya jurnal pengeluaran kita mencari di transaksi yang kita rugi, kita mengeluarkan uang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin D, yaitu tentang pencatatan buku besar perusahaan Basmart periode bulan Maret tahun 2021. Kas, pada tanggal 1 Maret, keterangan sebagai saldo awal sebesar 55 juta berada pada kolom debit. Sehingga pada kolom saldo juga berada di debit sebesar 55 juta. Pencatatan yang kedua pada tanggal 31 Maret, keterangan sebagai posting sebesar 289.400.000 berada pada kolom debit. Sehingga pada kolom saldo debitnya berubah menjadi sebesar 344.400.000. Selanjutnya, pencatatan pada tanggal 31 Maret kembali dengan keterangan posting sebesar 146.250.000 berada pada kredit, sehingga pada kolom saldo yang berada pada debit berubah menjadi sebesar 198.150.000 karena ada pengurangan antara debit dan kreditnya. Selanjutnya pada poin E, yaitu tentang arus kas perusahaan Basmart pada bulan Maret tahun 2021. Yang pertama yaitu aktivitas operasi. Pada bagian aktivitas operasi ini terdapat dua bagian, yaitu penerimaan kas dan pengeluaran kas. Pada bagian penerimaan kas terdapat beberapa pencatatan, yaitu sebagai berikut. Penjualan tunai sebesar 215 juta, pelunasan piutang toko Cikcik sebesar 29.400.000, pelunasan piutang toko Gendut sebesar 45 juta. Jadi total keseluruhan penerimaan kas sebesar 289.400.000. Selanjutnya pada bagian pengeluaran kas terdapat beberapa pencatatan juga, yaitu sebagai berikut. 1. Pembelian barang dagang sebesar 28 juta, pelunasan utang sebesar 35 juta, beban gaji sebesar 85 juta. Jadi total keseluruhan pengeluaran kas sebesar 148 juta. Dan ditemukan laba atas pengurangan penerimaan kas dan
pengeluaran kas sebesar 141.400.000. Dan yang kedua yaitu aktivitas investasi. Pada perusahaan ini tidak ada pencatatan aktivitas investasi sepeser pun dikarenakan tidak adanya perolehan dan pelepasan investasi baik jangka pendek yang tidak termasuk dalam serta kas maupun jangka panjang, aset tetap serta aset lainnya. Yang ketiga, aktivitas pendanaan. Pada aktivitas pendanaan ini juga tidak ada pencatatan pada perusahaan ini dikarenakan tidak adanya pemberian piutang jangka panjang dan pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Selanjutnya, penulisan saldo awal kas sebesar 55 juta. Laba dituliskan kembali 141.400.000 sehingga ditemukan saldo akhir kas menjadi sebesar 196.400.000 rupiah. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pada transaksi tanggal 1 Maret terdapat persediaan awal sejumlah 1.000 unit dengan harga Rp3.000. Pada tanggal 3 Maret terjadi pembelian pada PT Mayora sebanyak 400 unit dengan harga Rp15.000. Pada tanggal 4 Maret terjadi penjualan ke toko Gukih sebanyak 500 unit dengan harga Rp10.000. Pada tanggal 19 Maret terdapat pembelian dari PT Indofood sebanyak 400 unit dengan harga Rp20.000. Pada tanggal 25 Maret terdapat penjualan ke toko Okijo sebanyak 400 unit dengan harga Rp20.000. Pada kartu persediaan tanggal 1 Maret persediaan awal ditulis di saldo persediaan sebanyak 1.000 unit, biaya per unitnya Rp3.000 dengan total biaya 3 juta. 3 juta dari 1.000 dikali 3.000. Pada 3 Maret terjadi pembelian dari PT Mayora sebanyak 400 unit dengan harga Rp15.000, ditulis di kolom pembelian dengan jumlah 400 unit dengan biaya per unitnya Rp15.000 dengan total biaya 6 juta. 6 juta ini 400 dikali 15.000 atau unit dikali biaya per unitnya. Dan ditulis juga di saldo persediaan 400, biaya unitnya 15.000 dengan total biaya 6 juta sama. Pada 4 Maret terdapat penjualan ke toko Gukih sebanyak 500 unit dengan harga Rp10.000. Pada transaksi ini dipecah menjadi 2 karena transaksi itu 2 hari, yaitu pada transaksi pertama 200 unit, biaya per unitnya Rp9.000 dengan total biayanya Rp1.800.000. Pada transaksi keduanya terjadi sejumlah 300 unit dengan biaya per unitnya Rp15.000 dengan total biayanya Rp4.500.000. Dan ditulis juga totalnya di saldo persediaan yaitu 200 dikurangi 300 yaitu 100 dengan memakai harga biaya per unitnya Rp15.000 dan total biayanya Rp1.500.000. Tanggal 19 Maret terjadi pembelian dari PT Indofood sebanyak 400 unit. Biaya per unitnya Rp20.000 dengan total biaya 8 juta. 8 juta ini berasal dari 400 dikali 20.000 atau unit dikali biaya per unitnya. Ditulis juga di saldo persediaan sebanyak 400 unit dengan biaya per unitnya Rp20.000 dengan total biayanya 8 juta rupiah sama dengan kolom pembelian tadi. Tapi sebelum ditulis 400 unit ini kita harus menulis 100 unitnya tadi yang dari transaksi 4 Maret. Pada tanggal 25 Maret penjualan
terdapat penjualan ke toko Okiju. Kita cantumkan di harga pokok penjualan, di kolom harga pokok penjualan sebanyak 100 unit dengan biaya per unitnya 15.000 dengan total biaya 1.500.000. Setelah semua disesuaikan di total dengan kolom pembelian totalnya sejumlah 800 unit dengan total biaya 14 juta rupiah. Pada kolom harga pokok penjualan terdapat 900 unit dengan total biaya 13 juta. Dengan di kolom saldo persediaan terdapat sejumlah 1.100 unit dengan total biaya 23 juta rupiah. Dan untuk menghitung harga pokok penjualannya, saldo akhirnya 23 juta rupiah. Harga pokok penjualannya persediaan awal 3 juta. Total pembelian 14 juta rupiah, harga barang tersedia 17 juta, dikurangi saldo akhir 23.800.000 dan total HPP-nya yaitu minus 6.800.000. Kalau untuk menghitung laba kotornya mulai dari penjualan jumlahnya 13 juta rupiah dikurangi HPP tadi 13.800.000 rupiah. Total laba kotornya 800.000 rupiah. Oke, di sini saya Arif Nur Fikri dengan NPM 386 akan melanjutkan tentang laporan piutang toko Basmart. Jadi pada tanggal 3 Maret pelanggan toko Dugi dengan deskripsi sales invoice jatuh temponya 13 Maret dengan jumlah 15 juta rupiah dengan sisa piutang yang berarti 15 juta rupiah. Pada tanggal 7 Maret transaksi toko Dugi dengan deskripsi payment receive jatuh tempo pada tanggal 22 Maret dengan jumlah 14.550.000 rupiah dengan potongan 450.000. Pada tanggal 14 Maret, transaksi toko Okiju dengan deskripsi sales invoice dan jatuh tempo pada tanggal 24 Maret dengan jumlah 45 juta rupiah dengan sisa piutang 45 juta rupiah. Pada tanggal 19 Maret, transaksi toko Okiju dengan deskripsi payment receive dan jatuh tempo pada tanggal 29 Maret dengan jumlah 43.650.000 rupiah dan potongan sebesar 1.350.000 rupiah. Pada tanggal 24 Maret terjadi transaksi Tuan Bagus dengan deskripsi sales invoice jatuh temponya pada tanggal 23 April dengan jumlah 8 juta rupiah. Pada tanggal 27 Maret toko Kisru dengan deskripsi sales invoice jatuh tempo pada tanggal 1 Mei dengan jumlah 7 juta rupiah. Total keseluruhan sisa piutang adalah sebesar 15 juta rupiah. Jadi transaksi piutang Basmart yaitu 1. Pada 3 Maret toko Dugi membeli persediaan barang dagang seharga 15 juta rupiah. Yang kedua, pada tanggal 14 Maret toko Okiju membeli persediaan barang dagang seharga 45 juta rupiah. Yang ketiga, pada tanggal 24 Maret Tuan Bagus membeli persediaan barang dagang seharga 8 juta rupiah. Yang keempat, pada tanggal 27 Maret toko Kisru membeli persediaan barang dagang seharga 7 juta rupiah. Nama saya M. Idris Haryanto, NPM 042. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan Aktiva Basmart. Di dalam perusahaan kami, aktiva tetap di perusahaan ini terdiri dari 6 aset, yakni aset yang pertama, tanah, kedua bangunan, 3 peralatan, 4 kendaraan, 5 perlengkapan.
Jadi yang pertama, Besmart memiliki luas tanah sekitar 1.100 meter untuk keseluruhannya dan memiliki nilai aset senilai 9 miliar. Kita masukkan ke dalam biaya dengan keterangan tanah dan juga kita cantumkan ke nilai buku senilai 9 miliar. Kemudian bangunan. 2. Besmart memiliki bangunan yang memiliki luas sekitar 700 meter dan memiliki nilai aset senilai 13 miliar dengan estimasi manfaat 40 tahun dengan nilai residu 2 miliar. Jadi kita masukkan nilai aset senilai 13 miliar di dalam biaya dan keterangan bangunan. Kemudian cara untuk mencari depresiasi yaitu biaya dikurangi nilai sisa atau residu, kemudian hasilnya tersebut dibagi estimasi manfaat. Jadi 13 miliar dikurangi nilai residu 2 miliar, kemudian hasilnya dibagi estimasi manfaat 40. Dengan hasil depresiasi 300 juta. Kemudian 3. Besmart memiliki perawatan kantor senilai 400 juta dengan estimasi manfaat 5 tahun dengan nilai residu 80 juta. Jadi 400 juta peralatan kantor kita masukkan dengan keterangan peralatan. Kemudian untuk mencari depresiasi sama rumusnya, yakni 400 juta kita kurangi 80 juta, kemudian hasilnya kita bagi 5. Jadi depresiasi peralatan yakni 64 juta. Kemudian 4. Besmart memiliki kendaraan senilai 2 miliar dengan estimasi manfaat 5 tahun dengan nilai residu 800 juta. Jadi 2 miliar kita masukkan ke dalam biaya dengan keterangan kendaraan. Kemudian cara melakukan depresiasi sama, yaitu 2 miliar dikurangi 800 juta, kemudian dibagi 5, hasilnya 240 juta. Kemudian perlengkapan kantor ke-6 senilai 150 juta dengan estimasi manfaat 5 tahun dengan nilai residu 25 tahun. Dengan nilai residu 25 juta. Jadi untuk perlengkapannya kita masukkan 150 juta ke dalam biaya. Kemudian cara mencari depresiasi sama, 150 juta dikurangi 25 juta, kemudian dibagi 5, hasilnya 25 juta. Nah, kemudian untuk nilai buku yakni nilai biaya dan depresiasi kita kurangi, kemudian hasilnya menjadi nilai buku. Contoh, bangunan 13 miliar dikurangi 300 juta, nilai buku menjadi 12 miliar 700 juta. Peralatan 400 juta dikurangi depresiasi 64 juta menjadi nilai buku 336 juta. Kendaraan 2 miliar depresiasi 240 juta dikurangi menjadi 1 miliar 760 juta. Kemudian perlengkapan 150 juta dikurangi 25 juta menjadi 125 juta. Nah, nilai depresiasi dan nilai buku ini ketika digabung maka hasilnya sama dengan nilai biaya. Kemudian yang terakhir, Besmart membayar 100 juta untuk hak paten dengan estimasi manfaat 5 tahun. Kita cantumkan ke dalam hak paten aktif tak berwujud di biaya 100 juta. Kemudian kita bagi estimasi manfaat 5 tahun. Nah, setiap tahunnya ini totalnya 20 juta. Sekian dari penjelasan saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terjadi banyak kekurangan dan salah kata. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.